kalau masyarakat panik gara-gara masalah krisis resesi atau krisis ekonomi di Indonesia, itu dampaknya di tengah tahun politik akan jauh lebih berat, akan jauh lebih susah diatasi dibandingkan tahun 2020 lalu. Maka hari ini saya melihat kematangan kedewasaan Presiden Jokowi, atau karena mungkin juga beliau belajar dari tahun 2022, sehingga masalah krisis global atau krisis ekonomi, resesi di banyak negara dan juga mungkin akan masuk ke Indonesia itu benar-benar diatasi dengan pola komunikasi yang berbeda. Tapi hubungannya dengan Pak Jokowi datang ke mal-mal kemarin itu untuk menyempurnakan gitu, untuk mengendalikan semua pemberitaan itu benar-benar dalam kendali pemerintah, atau bisa kita minimalisir kepanikan-kepanikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kalau dia belanja di mall itu bisa 3 jam tuh untuk dapat satu barang. Kalau mau beli 2 barang berarti 6 jam. Masuk jam 10, keluar hampir maghrib. Hampir malam. Nah, tapi kalau dia ngelihat orang lain, perempuan lain atau cewek lain juga melakukan hal yang sama atau bahkan sebenarnya lebih cepat dari dia nyinyir tuh. Mantan kita nggak terima, ngapain sih lama-lama di mall? Padahal dia sendiri lebih lama. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kadrun-kadrun wati yang beberapa hari terakhir ini itu kayaknya nggak terima ketika Pak Jokowi berlama-lama di mall. Ya karena belakangan dalam seminggu terakhir ketika saya dalam perjalanan kemarin dan nggak bikin konten, saya sebenarnya ngeliat tuh aktivitas presiden yang memang lagi mengunjungi banyak mall gitu. Di Manado datang ke mall, di Jakarta juga makan di food court di mall gitu ya. Dan kemudian ini ternyata membuat sebagian orang jadi nggak terima gitu. Ngapain sih masuk mall lama-lama sampai 2 jam gitu? Stres ya? Pengen jalan-jalan ya? Tapi nggak punya duit ya? Banyak komentar-komentar kadrun-kadrun wati yang kayak gitu. Tapi setelah saya coba baca dan memang ngelihat aktivitas presiden juga lebih sering ke mall gitu ya. Ya sebenarnya ke pasar juga sih, tapi memang cukup intens dalam seminggu terakhir ini ke mall. Itu sebenarnya punya satu tujuan kayaknya gitu ya. Karena kalau kita perhatikan pemberitaan di media kita 2 minggu terakhir ini, itu beritanya selalu di mana-mana di banyak media, itu berita mall ini kosong, mall ini sepi pembeli, mall ini nggak ada pengunjung dan sebagainya. Dalam 2 minggu terakhir beritanya selalu itu gitu. Jadi ketika Presiden Jokowi kemudian sangat gencar datang ke mall dalam seminggu terakhir ini, itu kayaknya untuk melawan narasi-narasi negatif di media. Karena media kita sudah men-set sedemikian rupa, nakut-nakutin banyak orang untuk supaya kita itu panik dan merasa bahwa ini berarti kita mau resesi, ini berarti kita mau krisis dan sebagainya gitu ya. Itu kan kayaknya yang ada dalam skenario beberapa media di Indonesia gitu ya. Sehingga Pak Jokowi ingin melawan narasi-narasi negatif itu dengan datang ke mall-mall. Ya ke pasar juga gitu, dan sudut pandangnya tuh selalu rame tuh, rame pengunjung, banyak orang. Memang ini nggak disampaikan sama presiden, tapi dari foto-foto itu kan sudah berbicara sekali gitu bahwa mall enggak kok, mall nggak sepi seperti yang diberitakan. Lah buktinya Pak Jokowi datang ada banyak tuh orang-orang di mall gitu ya, entah itu mau salaman, entah itu lagi belanja dan sebagainya gitu. Sehingga memang kunjungan Presiden Jokowi seminggu terakhir ini itu berbeda dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya. Karena lebih banyak gitu ya, dan kemudian lebih lama. Ya karena kalau kita lihat biasanya sebelumnya gitu ya, itu nggak sering Pak Jokowi datang ke mall. Kadang datang ya paling hari Minggu gitu ya, datang sama cucu gitu, dan nggak terlalu banyak foto-foto yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi melihat banyak orang, banyak massa gitu. Meskipun realnya di kenyataannya sebenarnya banyak, tapi foto-fotonya tuh nggak banyak bicara. Tapi kemarin dari Manado sampai Jakarta, foto-fotonya memang terlihat kerumunan massa yang luar biasa. Dan Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada kita semua, kita aman-aman aja.
Mall kita rame, nggak seperti yang diberitakan oleh media-media. Itu kayaknya tujuannya gitu. Cuma entah gimana ceritanya, entah ini cuma tafsiran saya atau pendapat saya gitu ya. Tapi staf-staf presiden atau para pembantu Pak Jokowi itu kayaknya nggak ngerti dengan pesan-pesan ini gitu. Atau entah mungkin juga mereka nggak tahu kalau dalam 2 minggu terakhir ini media kita memberitakan bahwa mal-mal di mana-mana itu sepi. Apa mereka nggak tahu gitu? Ya karena kalau saya, misalkan saya sebagai pembantu presiden, ngelihat Pak Jokowi datang ke mall, ke banyak mall gitu ya, kemudian bertemu dengan banyak orang, ini adalah pesan gitu, pesan supaya dibantu ke depan untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa nggak ada mall, nggak sepi, rame semuanya. Jadi pemberitaan-pemberitaan di media itu nggak usah dibaca dan nggak usah mau ditakut-takuti sama sudut pandang opini media gitu, yang dibuat seolah-olah itu benar gitu, padahal enggak gitu. Ya karena kalau datang ke mall jam 10 baru buka ya kadang-kadang emang sepi sih. Tapi kalau udah jam 2, jam 3 biasanya tuh rame gitu. Nah, kita nggak tahu kenapa beberapa media itu cukup sering memberitakan sepi, mall sepi dan sebagainya. Tapi ini kayaknya memang ada settingan atau skenario jelang 2024 nanti. Karena tahun ini 2023 bagi Indonesia itu berbeda gitu. Karena ini juga tahun politik, tapi juga sekaligus ini adalah tahun resesi global. Tahun krisis di banyak negara dan kemudian Indonesia mungkin juga akan terkena dampaknya gitu ya. Sehingga kalau Pak Jokowi hari ini datang ke banyak mall gitu ya, yaitu untuk melawan propaganda atau ketakutan-ketakutan yang coba ditanamkan oleh pihak media gitu. Dan Pak Jokowi di sisi lain kayaknya sudah belajar betul terkait penanganan kepanikan di tengah-tengah masyarakat di Indonesia gitu ya. Karena kalau saya lihat belakangan ini, pola komunikasi Presiden Jokowi dalam rangka melawan krisis itu berbeda dengan tahun 2020 lalu. Jadi kalau kita ingat-ingat tahun 2020 lalu ketika banyak negara sudah menutup diri, sudah nggak boleh masuk ke sebuah negara karena alasan pandemi, corona dan sebagainya, Indonesia masih santai-santai saja waktu itu. Dan pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, presiden dan para menterinya adalah itu membuat receh corona gitu. Dibuat jadi bercandaan, dibuat sederhana, dibuat enteng gitu ya, dibuat mudah aja gitu. Dimana corona ini kalau kena ya sudahlah, yang penting makan, tidur, nanti sembuh sendiri. Itu yang disampaikan oleh menteri dan banyak orang waktu itu. Dan kemudian ada juga yang ngejekin bahwa corona itu apa sih? Merek mobil ya, atau merek makanan, atau merek minuman gitu ya. Itu level menteri sampai bicara seperti itu gitu ya. Dan itu nggak salah sebenarnya. Itu adalah strategi untuk menenangkan masyarakat dan supaya kita itu nggak panik waktu itu. Tapi kan ketika banyak negara terdampak, banyak negara kemudian sudah menutup diri waktu itu dan Bali belum tutup, masih terus buka waktu itu. Ini kan kemudian jadi diprotes oleh banyak negara. Sampai kemudian WHO, saya ingat betul, WHO menuntut atau meminta agar mereka bisa memeriksa di Indonesia, memeriksa sendiri dan ngetes sendiri orang-orang di Indonesia, karena mereka nggak percaya kalau di Indonesia nol kasus gitu, nggak ada corona. Mereka nggak percaya. Mereka percayanya pasti ini udah banyak. Tapi kan kita coba membentengi negara ini dengan nggak mengumumkan kasus-kasusnya gitu ya, dan kemudian ya bilang nggak ada, di sini nggak ada. Sehingga ketika belum diumumkan, ketika ada orang sakit, demam, batuk, pilek dan sebagainya gitu ya, ya mereka berobat saja seperti biasa atau kerokan seperti biasa, gitu, minum tolak angin seperti biasanya, dan setelah itu ya nggak ada masalah gitu. Sebelum ada pengumuman kasus corona. Tapi pertahanan kita waktu itu udah jebol gitu ya. Karena saya ingat betul ketika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sampai ingin melawan WHO waktu itu gitu ya. Karena WHO ingin memeriksa sendiri di Indonesia karena nggak percaya di sini nol kasus gitu ya. Itu kan sempat dilawan juga sama Sekjen. Cuma pada akhirnya kita tidak terlalu kuat waktu itu, sampai kemudian dengan terpaksa Presiden dan Menteri Kesehatan kita waktu itu Pak Terawan akhirnya mengumumkan kasus pertama corona di Indonesia. Dan setelah itu media kita itu memanfaatkannya dengan sedemikian rupa. Kalau kita ingat misalkan TV One itu sampai pakai masker yang wah nakut-nakutin banget lah pokoknya gitu. Padahal corona itu
nggak semenakutkan itu. Gitu. Tapi karena media kita sudah euforia, sudah memanfaatkan isu ini dengan luar biasa, kemudian muncul, wah tiap hari isinya dokter semua di semua media gitu ya. Bicara soal varian, cara penularan, droplet dan macam-macam. Sampai kemudian kita jadi panik, banyak orang jadi panik, ketakutan gara-gara pandemi, gara-gara isu corona. Sampai saya merasa bahwa masalah di Indonesia, masalah utamanya bukan soal kesehatan lagi, tapi kepanikan gitu. Dan itu yang kemudian nggak terkendali. Nah, Pak Jokowi belajar gitu. Ketika kita menghadapi krisis, kita nggak bisa ngerecehin di awal, nggak bisa denial di awal gitu, nggak bisa menganggap ini enteng, remeh, dan menenangkan masyarakat di awal. Karena kalau misalkan kemudian terjadi di Indonesia, benar-benar ada di depan mata kita, itu kemudian ternyata menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Nah, di kasus krisis global atau resesi di banyak negara yang mungkin juga akan terdampak ke Indonesia, Presiden nggak mau melakukan pola komunikasi seperti yang dulu dilakukan untuk menangani pandemi corona. Jadi Pak Jokowi, kalau kita ingat tahun 2022 lalu, dari pertengahan sampai akhir tahun 2022, hampir tiap minggu Pak Jokowi itu bicara soal krisis 2023. Wah, ini dunia gelap. Ini nanti kita banyak negara sudah antri di depan pintu IMF untuk mendapatkan bantuan karena mereka sudah krisis dan sebagainya. Kita juga harus hati-hati. Berkali-kali Pak Jokowi bicara hal yang sama. Sampai kita gitu ngerasa, ini ngapain sih Pak Jokowi kok tiap hari, tiap minggu bicara resesi, nakut-nakutin kayak gini. Ternyata itu adalah bagian dari strategi gitu. Sehingga sekarang kita masuk tahun 2023 dan kemudian terasa baik-baik saja gitu ya. Kita jadi nggak panik. Kalaupun misalkan naudzubillah kita akhirnya terdampak nantinya secara krisis dari banyak negara itu, entah itu apalah krisis ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Minimal kita sudah tahu. Dan Presiden udah mengumumkan soal ancaman krisis itu sejak tahun 2022 lalu. Artinya semua orang hari ini udah nyadar tuh 2023 ini emang waktunya krisis nih gitu. Kalau terjadi kita sudah tahu, kalau tidak terjadi ya alhamdulillah gitu ya. Nggak ada yang salah dari pernyataan Pak Jokowi di tahun 2022 lalu sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah antisipasi sehingga membuat masyarakat kita akhirnya nggak panik lagi gitu. Karena kalau kita belajar dari kasus penanganan krisis pandemi gitu ya, sekali lagi saya bisa bilang bahwa masalah utamanya bukan kesehatan, tapi masalah utamanya adalah kepanikan yang kemudian dimanfaatkan oleh media-media kita. Nah masalahnya lagi, media-media kita mayoritasnya itu swasta dan punya warna partai tertentu. Ya misalkan Haritanu misalkan, kan ketua partai, kemudian dia juga punya stasiun TV gitu ya, media banyak tuh grupnya. Kemudian Surya Paloh, Nasdem, ketua Nasdem punya juga Metro TV gitu ya, punya media juga. Kemudian siapa lagi? Khairul Tanjung meskipun bukan ketua partai, tapi kita tahu dia berafiliasi dengan kelompok geng Cikias misalkan gitu ya, karena cukup akrab lah hubungan keduanya. Dan Pak Jokowi menyadari betul kayaknya gitu bahwa media-media kita yang swasta dan politik gitu ya, yang kemudian di dalamnya ada banyak struktur dan organisasi orang-orang yang bekerja di sana, meskipun sudah dicoba untuk dipegang gitu ya, tapi ternyata nggak terkendali. Coba kita lihat dari staf-staf Presiden Jokowi misalkan, anaknya Haritanu masuk ke staf Presiden, kemudian anaknya Khairul Tanjung juga masuk ke staf Presiden. Anaknya Haritanu wakil menteri kalau nggak salah gitu ya. Jadi meskipun ini sudah dipegang, Surya Paloh sudah masuk ke dalam koalisi gitu ya, tapi pada akhirnya ketika terjadi krisis pandemi kemarin, semua media-media ini nggak terkendali. Kayak nggak ada gunanya anak-anak bos media itu masuk sebagai staf sus atau sebagai wakil menteri. Kayak nggak ada gunanya Nasdem itu masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Karena ketika terjadi masalah pandemi di Indonesia, semuanya kompak untuk nakut-nakutin gitu. Nah Pak Jokowi nggak mau melakukan hal yang sama, apalagi hari ini tahun 2023 ini tahun politik gitu ya, sehingga sangat kental sekali kepentingan dan narasi-narasi politiknya dari para pemilik media, apalagi Surya Paloh Nasdem sudah
cabut dari koalisi ya, meskipun masih ada menterinya gitu ya. Tapi kan sudah menyatakan mendukung antitesis Pak Jokowi untuk jadi calon presiden atau penerus kepemimpinan di Indonesia. Sehingga kalau masyarakat panik gara-gara masalah krisis resesi atau krisis ekonomi di Indonesia, itu dampaknya di tengah tahun politik akan jauh lebih berat, akan jauh lebih susah diatasi dibandingkan tahun 2020 lalu. Maka hari ini saya melihat kematangan kedewasaan Presiden Jokowi, atau karena mungkin juga beliau belajar dari tahun 2022, sehingga masalah krisis global atau krisis ekonomi, resesi di banyak negara dan juga mungkin akan masuk ke Indonesia itu benar-benar diatasi dengan pola komunikasi yang berbeda. Tapi hubungannya dengan Pak Jokowi datang ke mal-mal kemarin itu untuk menyempurnakan gitu, untuk mengendalikan semua pemberitaan itu benar-benar dalam kendali pemerintah, atau bisa kita minimalisir kepanikan-kepanikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang nggak ada kepanikan gitu. Orang aktivitas seperti biasa, mayoritas masyarakat Indonesia kan menengah ke bawah yang banyak di pedesaan gitu ya. Semua aktivitas seperti biasa lah. Mau krisis mau enggak, kayak yang penting mereka bisa kerja, nggak apa-apa, nggak masalah ada krisis di banyak negara. Meskipun mungkin sebagian pengusaha atau beberapa sektor ekonomi itu sudah terdampak sekarang gitu ya. Saya juga merasakan itu. Tapi yang lain, mayoritas masyarakat kita itu santai-santai aja, nggak panik gitu. Dan ini bagus untuk negara kita. Karena kalau sampai terjadi kepanikan, kalau kita berkaca kepada masalah pandemi, krisis pandemi kemarin, bayangkan orang sampai melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Banyak orang sampai kemudian berebut susu beruang. Susu beruang yang harganya cuma sekitar berapa tuh? 10.000 waktu itu gitu ya. Itu dijual sampai 15.000. Sampai ada teman saya jual 18.000 satu kalengnya. Nggak masuk akal gitu. Sampai beli di Indomaret atau Alfamart itu harus antri gitu ya. Nggak, setiap orang hanya boleh beli 1 atau 2, nggak boleh beli banyak. Saking terjadi kepanikan, orang-orang semua kemudian beli susu beruang. Nah, kalau situasi yang seperti ini, krisis atau kepanikan seperti susu beruang atau minyak goreng seperti kemarin itu terjadi di tahun politik, kemudian dimanfaatkan dengan media-media yang memang sudah terafiliasi dengan partai-partai politik dan memang ketua umumnya politisi gitu ya. Ini berbahaya sekali. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini saya melihat luar biasa sekali. Semua dalam kendali beliau, dan masyarakat suka gak suka, disadari atau enggak, hari ini itu mereka sudah sudah lebih minim, atau sudah kemungkinan untuk terjadi kepanikan di tengah masyarakat itu sudah hampir tidak akan terjadi. Karena orang sudah tahu ada resesi, ada krisis global tahun 2023, sehingga kalau terjadi ya kita sudah tahu, dan itu nampaknya nggak akan terlalu berat seperti tahun 2020 kalau kita berkaca kepada krisis pandemi. Karena masalah kesehatan itu satu hal, tapi masalah ekonomi waktu itu untuk kalangan menengah ke bawah yang pendapatan warganya, masyarakat kita itu emang harian, yang emang jual harian itu kan jutaan orang gitu ya, puluhan juta orang. Itu dampak krisis ekonominya di saat pandemi itu jauh lebih besar dibandingkan krisis ekonomi beneran hari ini kayaknya gitu. Sehingga ya kita santai-santai saja, yang terdampak ya harus lebih bersabar dan lebih berusaha agar lebih baik ke depannya. Tapi pemerintah negara ini benar-benar bisa dikendalikan, dan Pak Jokowi melakukan kerja-kerja yang luar biasa yang mungkin sekali lagi ini juga nggak dimengerti oleh banyak orang. Karena terus terang kalau saya jadi staf atau pembantu presiden, harusnya hari ini influencer, artis-artis itu semua datang ke mall untuk menunjukkan kalau mall kita baik-baik saja, semua rame, ekonomi kita sedang berjalan baik-baik saja. Harusnya itu yang dilakukan gitu. Ya, tapi kayaknya banyak orang kayaknya nggak nyadar dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, atau Pak Jokowi nggak ngasih instruksi. Ya, tapi masa yang kayak gini instruksi presiden sih gitu. Masa pembantunya nggak ada yang ngerti sih gitu ya. Kenapa nggak ada operasi untuk mengerahkan buzzer, influencer datang ke mall-mall untuk menunjukkan kalau mall ini rame luar biasa? Kenapa nggak ada gitu? Kenapa ini nggak direspon oleh para pembantu presiden?
Ya nggak tahu lah. Atau mungkin ini hanya pandangan-pandangan saya pribadi. Tapi saya tahu kali ini juga saya kayaknya kecil kemungkinan saya salah dalam opini ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.